Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan Arabelle Farm and Garden, channel edukatif bagi mereka yang hobi beternak dan berkebun skala rumahan. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi praktik baik tentang bagaimana memulai menanam bibit berbagai sayuran yang ada di Arabelle Farm and Garden. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana merawat tanaman sayur organik mulai dari pindah tanam sampai panen. Setelah pindah tanam, langkah selanjutnya adalah perawatan yang terdiri dari penyiraman dan pengendalian hama serta pemupukan. Untuk pemupukan, saya hanya menambahkan pupuk kandang 3 kali sampai saatnya panen. Tidak ada pupuk lain yang saya gunakan untuk tanaman saya, sehingga bisa saya katakan semua sayuran di kebun saya 100% organik. Oke sobat, sebelum kita spill, aku mau cerita sedikit kalau minggu kemarin rumahku dipilih kepala desa untuk mewakili desaku dalam lomba desa berseri tingkat provinsi Jawa Timur. Ini saat tim penilai dari tingkat provinsi Jawa Timur datang berkunjung ke rumah dan kebunku. Ini cuplikan salah satu tim juri penilai yang sedang nge-vlog di kebunku. Beberapa pemanfaatan lahan yang ada di desa Gilangsari ini, salah satu rumah warga sudah menggunakan LSU, ya LSU, lubang sampah organik. Ada pertamanan juga di sana, ada peternakan juga di sana. Ini lahan yang sudah digunakan di desa Gilangsari. Ikuti keseruan di Gilangsari. Aku juga memasang biopori di beberapa titik di kebunku. Manfaat biopori adalah untuk mengurangi genangan air, menyuburkan tanah, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Biopori juga dapat membantu pengolahan sampah organik, karena sampah organik yang dimasukkan ke lubang biopori akan menjadi makanan bagi cacing tanah. Ini beberapa titik biopori yang sudah tertanam di Arabelle Farm and Garden. Ada 5 titik biopori yang tertanam di sini. Di kebunku juga ada lubang atau jurang LSO atau limbah sampah organik. Lubang ini berfungsi untuk tempat aku membuang daun-daun sayur hasil pruning agar nanti menjadi pupuk organik. Oke sobat, mari kita spill satu persatu tanaman apa saja yang akan kita panen hari ini. Ini adalah pohon kenikir. Di kebun Arabelle, banyak saya tanam kenikir di beberapa spot. Ada yang di tempat pembuangan daun, di sekitar tanaman, di pintu masuk ke taman, di depan pagar, atau di pinggir jalan. Termasuk juga tanaman bayam. Saya tanam di beberapa spot. Tanaman bayam ini tumbuh dengan sangat subur. Aku tanam banyak bayam karena bocil-bocil aku suka banget makan bayam. Nah, ini adalah kangkung. Kangkung ini sudah beberapa kali saya panen. Dan setiap kali selesai panen, selalu tumbuh tunas-tunas baru. Cara memanennya cukup mudah. Cukup dipotong batangnya sampai pangkal bawah. Sehingga nanti tanaman kangkungnya ini akan tumbuh lagi dengan tunas-tunas yang baru. Oh iya teman-teman, setiap selesai kita panen biasanya saya langsung beri pupuk kandang lagi agar tanaman tetap tumbuh subur. Ini hasil panen kangkung dan kenikir hari ini. Kita lanjut ke petik terong ungu. Nah, terong ungu ini bibitnya saya beli online. Ini saat masih kecil, posisinya di depan rumah. Dan saat ini saya pindah di sini untuk memudahkan perawatan. Ini sudah panen yang ketiga kalinya. Yuk kita lanjut panen bayam yang ada di sekeliling kangkung. Aku panen beberapa daun untuk stok hari ini. Selanjutnya kita panen sawi mie. Sawi mie ini sudah beberapa kali aku panen, saatnya diganti dengan tanaman baru. Ini adalah sayur selada. Coba simak, sayuran selada saya tumbuh subur tanpa pupuk kimia.
Dan daun-daunnya cukup besar, walaupun tidak sebesar dan selebar selada yang menggunakan pupuk kimia. Namun tentunya yang ini lebih sehat, bebas residu bahan-bahan kimia. Saya juga rutin menyiramkan air cucian beras agar tanaman tumbuh lebih sehat dan subur. Untuk penyiraman rutin saya lakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Dan hati-hati saat menyiram ya teman-teman, karena daun selada sangat rentan patah. Untuk menjaga kesuburan tanaman, saya hanya menggunakan pupuk kandang yang sudah matang. Ciri-cirinya teksturnya halus dan tidak keras. Aromanya sudah tidak berbau kotoran hewan. Dan warnanya mendekati hitam. Dengan hanya menggunakan pupuk kandang, selada saya tumbuh subur dan sehat. Cara kendalikan hama juga tidak terlalu rumit. Karena di Arabelle Farm and Garden, hama sayuran saya hanya 2, yaitu bekicot dan belalang. Pencegahannya cukup dengan cap tangan. Untuk kendali siput saat malam hari kita cek dan kalau ketemu langsung saya pungut dan saya buang ke pinggir sungai. Biar siput-siput itu cari makan di pinggir-pinggir sungai. Ada juga yang saya karantina di sini. Ini untuk media belajar bocil-bocil aku tentang siput. Jadi ditaruh di sini deh. Mereka happy banget setiap hari siput-siput ini diberi makan daun-daunan. Untuk kendali belalang juga menggunakan cap tangan. Setiap sore saya periksa setiap helai daun dan jika ada belalang langsung saya tangkap dan saya berikan ke ayam-ayam KUB saya. Lumayan untuk asupan protein ayam-ayam KUB saya. Kita lanjut ke tanaman sawi pokcai. Wow, amazing! Sawi-sawi pokcai saya juga tumbuh sangat subur. Bahkan kemarin ada subscriber Arabelle Farm yang datang ke kebun saya mau beli beberapa sayur organik. Antara lain selada, pokcai, bayam. Untuk perawatannya sama dengan selada. Ini saat saya tambahkan pupuk kandang untuk menjaga media tanam tetap tersedia nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Oke, sekarang kita lanjut ke tomat rampai. Di bedengan yang ini tomat rampai. Namun sayang belum saatnya panen. Masih kecil-kecil buahnya, mungkin sebulan lagi ya. Kita petik saja tomat yang ini. Kalau yang ini pohonnya saya pindah dari kebun yang ada di belakang rumah. Kenapa saya pindah? Agar tempatnya jadi satu di depan. Jadi lebih mudah perawatannya. Dan sebagian saya pindah ke sini di bawah pohon alpukat. Selain sayuran di zona organik kebun saya, juga tumbuh beberapa jenis buah-buahan. Antara lain nangka. Yang ini adalah pohon belimbing. Di sebelah sini ada pohon pisang. Yang ini adalah pohon mangga mana lagi. Yang ini pohon kelengkeng yang sudah mulai lebat buahnya. Ini adalah pohon jambu sukun. Di sebelahnya adalah pohon sirikaya. Yang ini adalah jambu air tapi sayangnya sedang tidak berbuah. Di sebelah sini juga ada beberapa pohon sawo yang sedang lebat berbuah. Pohon sawo ini juga tumbuh dengan sangat subur. Oh iya teman-teman, buah-buahan yang ada di Arabelle Farm and Garden juga organik. Karena saya tidak pernah menggunakan pupuk-pupuk dan obat-obat kimia di kebun saya. Yuk kita lanjut ke panen telur. Sobat Arabelle Farm, selain berkebun, saya juga ternak ayam KUB. Lokasi kandang yang ada di samping rumah, ada juga yang ada di belakang rumah. Alasan kenapa saya taruh di belakang rumah adalah jika ada sisa-sisa makanan di dapur bisa langsung saya lempar ke belakang rumah. Lewat jendela dapur yang langsung berbatasan dengan umbaran KUB di belakang rumah. Ini adalah hasil panen telur hari ini. Nah, untuk menambah kesan hijau dan segar di zona organik saya, space untuk jalan setapak saya tanami dengan rumput yang saya beli online. Ini kondisi rumput sudah pindah tanam.
Untuk perawatan cukup disiram setiap hari. Inilah hasil panen hari ini. Lumayan kan biaya belanja sayur dan lauk hari ini bisa masuk ke tabungan bocil. Untuk kesinambungan tanaman di kebun saya, setelah tanaman mendekati masa panen, sudah saya siapkan bibit penerusnya. Agar begitu tanaman habis karena sudah dipanen, maka tanaman penggantinya sudah siap pindah tanam. Untuk bank kompos daun hasil pruning, saya siapkan galian sedalam 1 meter dan lebar 1 meter. Nah, hasil dari kompos ini saya gunakan campuran untuk media tanam. Terutama tanaman yang saya tanam di polybag. Oke sobat, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video saya yang bisa menambah wawasan tentang berkebun dan beternak skala rumahan. Terima kasih atas subscribe-nya dan bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe agar channel ini tetap bisa eksis untuk berbagi ilmu tentang berkebun dan beternak ayam KUB skala rumahan. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang progres kebun saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.